Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurhidayah dari kelas B Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 220606501031. Sebelum mengenal apa itu paradigma kebudayaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana dan apa paradigma itu sebenarnya. Dalam melatih kemampuan berpikir, seseorang harus mempunyai paradigma dalam dirinya, sebab hal ini adalah bagian dari pola disiplin intelektual, di mana paradigma merupakan sebuah model dalam teori ilmu pengetahuan. Anda mungkin akan memahaminya juga sebagai kerangka berpikir. Salah satu tokoh terkenal, yaitu Thomas Kuhn, menulis buku yang sangat populer yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, atau dalam bahasa Indonesia, Struktur Revolusi Ilmu Pengetahuan atau Keilmuan. Thomas Kuhn menggunakan istilah paradigma, dan di mana pergantian paradigma menghasilkan revolusi ilmu pengetahuan. Menurutnya, arti dari paradigma sendiri adalah suatu landasan berpikir, konsep dasar, dan juga landasan berpikir yang dipakai atau dianut sebagai model ataupun konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya. Di dalam bukunya itu, Kuhn menyebutkan bahwa paradigma adalah terminologi kunci yang dipakai dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paradigma kebudayaan adalah inti ilmu pengetahuan. Akan tetapi, definisi yang disampaikan oleh Thomas Kuhn tersebut mengenai paradigma mendapat kritik karena yang pertama itu tidak memberikan definisi yang cukup jelas, sehingga membingungkan para ilmuwan. Yang kedua, tidak konsisten memaknai konsep paradigma. Yang ketiga, konsep paradigma belum lengkap. Unsur-unsur paradigma yang ditawarkan belum lengkap oleh karena itu perlu ada konsepsi paradigma yang lebih jelas. Selain Thomas Kuhn, ada pun pendapat mengenai paradigma menurut Profesor Dr. Andes Hedi Sri Ahim Saputra, bahwa paradigma adalah seperangkat konsep yang saling berhubungan satu sama lain, secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. Jadi pokok mengenai definisi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Andes Hedi Sri Ahim Saputra yang pertama adalah seperangkat unsur, yakni berupa unsur konsep. Yang kedua, di mana unsur-unsur itu saling berhubungan dan hubungan pada tataran logika atau pikiran. Sehingga paradigma adalah kerangka pemikiran atau kerangka teori ataupun disebut kerangka konseptual. Kegunaan paradigma ini untuk memahami, menafsirkan serta menjelaskan suatu permasalahan sosial. Dengan menggunakan konsep-konsep yang ada dalam paradigma tertentu, maka kenyataan sosial bisa dideskripsikan atau dijelaskan secara jelas. Namun, beberapa konsep ini tetap harus mengutamakan hubungan sebab akibat yang logis. Jadi, paradigma kebudayaan adalah kerangka pemikiran tentang kebudayaan, di mana kerangka pemikiran tersebut terdiri atas yang pertama, pandangan tentang kebudayaan, yang kedua itu pandangan tentang asal kebudayaan atau bagaimana kebudayaan itu terbentuk, dan yang ketiga adalah pandangan tentang fungsi kebudayaan dalam kehidupan, dan yang keempat, pandangan tentang proses kebudayaan. Pertama saya akan menjelaskan mengenai kerangka pikir. Yang pertama, pandangan tentang kebudayaan. Seperti yang kita ketahui, bahwa kebudayaan itu hanya ada pada manusia. Nah, lalu apa yang membedakannya dengan manusia dengan makhluk hidup lainnya? Adapun menurut pandangan Ernest Cassirer, pada tahun 1945, dalam bukunya yang berjudul An Essay on Man, artinya dalam bahasa Indonesia yakni manusia dan kebudayaan, di mana manusia memiliki kemampuan simbolisasi, yakni kemampuan menciptakan dan kemampuan menggunakan simbol-simbol. Manusia juga disebut sebagai animal symbolicum. Manusia termasuk hewan, yakni mamalia, omnivora, bertulang belakang, berdarah panas, dan lain sebagainya. Contohnya bisa kita lihat pada hewan simpanse dan orangutan. Simpanse ini memiliki kesamaan DNA dengan manusia, sekitar 98,7%, sedangkan orangutan memiliki kesamaan DNA dengan manusia sekitar 96,4%.
Jadi dapat dilihat bahwa simpanse adalah hewan yang secara genetis paling dekat dengan manusia. Akan tetapi tidak ada simpanse yang memiliki dan bisa membangun kebudayaan seperti manusia. Selain itu, dapat kita ketahui juga bahwa binatang menjadi hewan percobaan untuk obat-obatan yang akan dipakai oleh manusia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perbedaan manusia dengan hewan yaitu karena adanya kemampuan simbolisasi, yakni kemampuan menggunakan simbol-simbol dan kemampuan manusia menciptakan simbol-simbol tersebut. Nah, lalu apa itu simbol? Seperti apa itu simbol? Menurut para ahli antropologi dan ahli filsafat, bahwa simbol adalah segala sesuatu yang dimaknai atau diberi makna atau diberi arti, di mana simbol yang paling fundamental dalam atau paling dekat dengan manusia adalah bahasa. Di balik simbol selalu terkandung maksud, arti, atau makna tertentu. Secara umum, beberapa fungsi dari simbol. Yang pertama itu sebagai media menyampaikan maksud atau pesan. Yang kedua itu simbol bisa menjadi sarana untuk berpikir. Yang ketiga, simbol bisa menjadi suatu acuan dalam memecahkan berbagai permasalahan atau untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Yang keempat itu simbol bisa menjadi sarana dalam mengungkapkan fakta. Di keseharian ada banyak sekali contoh penggunaan simbol atau lambang. Misalnya saja itu remote televisi atau perangkat elektronik lain. Contoh penggunaan simbol juga bisa kita temukan pada peta, di mana lebih spesifik bahkan terdapat beberapa jenis pemakaian simbol pada peta. Nah, apa sih itu sebenarnya bahasa? Jadi, bahasa adalah bunyi-bunyian yang diberi makna. Tanpa bahasa, mungkin kita tidak bisa berinteraksi sosial. Tanpa interaksi, sosial tidak ada relasi sosial. Tanpa relasi sosial, tidak ada kehidupan sosial. Dan tanpa kehidupan sosial, tidak akan ada yang namanya kebudayaan. Seperti itu. Misalnya, saja seseorang mengalami penyakit autri atau tidak bisa berbicara, maka di sini bahasa berperan sebagai media komunikasi. Misalnya bahasa tubuh bagi seseorang yang tidak bisa berbicara. Kemudian kerangka berpikir yang kedua, yaitu pandangan tentang asal kebudayaan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan itu? Nah, kebudayaan adalah hasil dari kehidupan sosial, yakni karya-karya individu yang merupakan hasil dari proses sosial, yaitu kemampuan berkarya yang diperoleh melalui kehidupan sosial, kehidupan bersama orang lain, dan dari itu tercipta proses belajar sehingga melahirkan kemampuan berbicara, kemampuan membuat atau menciptakan sesuatu, dan dapat didefinisikan bahwa kebudayaan merupakan perilaku yang dimiliki oleh manusia sebagai diri makhluk sosial yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam bertingkah laku. Adapun wujud kebudayaan ada 4 menurut Profesor Dr. Andes Hedi Sri Ahimsaputra. Yang pertama, wujud material atau fisik, yaitu kebudayaan material yang terdiri atas benda-benda hasil karya dari suatu kebudayaan yang meliputi segala sesuatu yang diciptakan dan digunakan manusia dan mempunyai bentuk yang dapat dilihat, diraba, dan memiliki nilai lisan. Contohnya rumah, sepeda, motor, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu wujud perilaku, di mana wujud perilaku ini bersifat konkret, dapat dilihat dan didokumentasikan. Contohnya yaitu seperti makan, minum, diskusi, atau dan lain sebagainya. Yang ketiga itu wujud lisan. Nah, yakni wujud berupa lisan, contohnya ujaran, tuturan, nyanyi-nyanyian. Dan yang keempat itu wujud pengetahuan, yakni berupa pengetahuan yang abstrak, tidak dapat dilihat, tetapi dapat diwujudkan lewat lisan atau bentuk perilaku atau bentuk materi. Contohnya guru atau dosen menjelaskan mengenai pelajaran tentang nilai-nilai lewat lisan dan perilaku atau tindakan. Adapun ciri-ciri kebudayaan atau ciri ontologis kebudayaan, yaitu wujud fisik di mana tidak dapat didengar. Yang kedua itu wujud perilaku di mana dapat dilihat tetapi tidak dapat diraba dan tidak dapat didengar.
Yang kedua itu wujud lisan, yaitu di mana tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, dan tidak dapat diraba. Dan yang keempat itu wujud pengetahuan, di mana tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, dan tidak dapat didengar. Oleh karena itu, wujud ontologis menentukan metode untuk mempelajarinya, meneliti, dan pemahaman ontologis mengenai kebudayaan sangat penting untuk studi mengenai kebudayaan. Selain itu, adapun aspek kebudayaan yang pertama yaitu kelisanan atau kebahasaan, di mana kelisanan ini merupakan aspek yang paling penting karena kita belajar berbicara dari kelisanan. Kemudian kelisanan berwujud dalam bentuk materi atau fisik. Kemudian itu turun lagi ke gagasan pengetahuan, kemudian terwujud dalam bentuk perilaku. Nah, apa saja itu unsur-unsur kebudayaan itu sendiri? Kebudayaan memiliki unsur-unsur yang membentuk budaya tersebut, mulai dari unsur bahasa, religi, peralatan hidup, pengetahuan, kemasyarakatan, teknologi, kesenian, serta mata pencarian. Berikut saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, yaitu unsur kebudayaan sistem religi, yaitu unsur kebudayaan yang pertama adalah sistem religi atau disebut juga dengan kepercayaan. Sistem religi ini menyangkut atau berkaitan dengan keyakinan seseorang individu. Kebudayaan dapat hadir di masyarakat, itu karena adanya unsur sistem religi atau kepercayaan yang berbeda-beda di setiap daerah. Contohnya, di masyarakat Bali itu memiliki kepercayaan untuk mengadakan pemakaman pada orang yang telah meninggal dengan cara dibakar. Kepercayaan tersebut kemudian membentuk sebuah budaya yang biasa kita kenal itu kebudayaan Ngabeng yang ada di Bali. Kedua itu unsur kebudayaan sistem bahasa, di mana bahasa itu merupakan alat yang diciptakan oleh manusia agar mempermudah setiap individu berinteraksi. Sistem bahasa juga merupakan unsur yang dapat membentuk kehidupan tersebut. Menurut Kardia Diningrat, sistem bahasa merupakan perlambangan dari manusia yang digunakan untuk komunikasi secara lisan serta tertulis. Ketiga itu unsur kebudayaan sistem pengetahuan, di mana itu kebudayaan dapat muncul karena adanya ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai gagasan maupun ide dari setiap pencetus kebudayaan tersebut. Yang keempat itu kebudayaan sistem ekonomi, di mana itu unsur kebudayaan ekonomi dapat membentuk kebudayaan melalui sistem ekonomi. Masyarakat menjadi bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelima itu unsur kebudayaan kesenian, di mana itu kebudayaan serta unsur kesenian memang saling terikat satu sama lain. Kesenian yang dibuat oleh suatu masyarakat dapat membentuk suatu kebudayaan di lingkungan masyarakat tersebut. Yang keenam itu unsur kebudayaan sistem teknologi atau peralatan hidup. Unsur teknologi dapat berperan dalam pembentukan suatu budaya di daerah tertentu. Hal ini dapat dilihat pula melalui usaha antropolog untuk memahami kebudayaan manusia melalui unsur teknologi yang dipakai dalam suatu kelompok masyarakat. Yang ketujuh itu unsur kebudayaan sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Kebudayaan ini terbentuk melalui berbagai kelompok sosial, di mana menurut Kardia Diningrat setiap kehidupan dalam bentuk masyarakat diatur oleh adat istiadat serta aturan-aturan yang telah disetujui oleh anggota masyarakat itu. Kesatuan sosial yang dekat serta didasari dari seorang individu adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti dari individu tersebut serta kerabat-kerabat lain. Yang kedelapan itu unsur kebudayaan sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan dalam unsur kebudayaan adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa menjadi satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan ini pula menjadi salah satu unsur pewarisan budaya yang penting dalam struktur sosial. Pikir yang ketiga itu pandangan tentang fungsi kebudayaan. Adapun fungsi kebudayaan adalah melestarikan kehidupan manusia. Tanpa kebudayaan manusia dapat punah seperti makhluk hidup lainnya. Terkait dengan kebudayaan, manusia dapat bertahan hidup dan meneruskan spesiesnya dan seterusnya. Selain itu, kebudayaan berfungsi untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Yang kedua itu kebudayaan dapat menimbulkan rasa toleransi.
serta rasa empati atau tenggang rasa dari masyarakat atau kepada masyarakat. Yang ketiga itu masyarakat yang memiliki budaya tersebut akan menghargai satu sama lainnya, dan kebudayaan itu dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk dapat menjalin sosialisasi kepada sesama. Kebudayaan juga berfungsi sebagai media belajar bagi peserta didik. Kebudayaan juga berfungsi sebagai penentu batas. Artinya itu kebudayaan dapat menciptakan perbedaan yang membuat setiap kelompok masyarakat menjadi unik dan membedakannya dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Ya, budaya juga berfungsi untuk memberikan rasa identitas pada anggota kelompoknya. Budaya juga berfungsi untuk memfasilitasi lahirnya komitmen pada satu hal yang lebih besar dari kepentingan individu anggota kelompok masyarakat tersebut. Dan kebudayaan itu berfungsi untuk dapat meningkatkan kemantapan pada sistem sosial di masyarakat. Kebudayaan juga itu bertindak sebagai sebuah mekanisme di mana sebagai pembuat makna ataupun kendali yang dapat menuntun dan membentuk sikap dan perilaku individu. Nah, proses adaptasi ini adalah proses kebudayaan, yakni dinamika dan perubahan kebudayaan. Yang keempat, pandangan tentang proses kebudayaan. Nah, proses kebudayaan ini adalah adaptasi, di mana adaptasi ini menghasilkan yang namanya inovasi, yakni perubahan unsur-unsur kebudayaan, di mana inovasi bersumber pada individu dan kelompok kecil kemudian disebarkan dan terjadilah proses difusi kebudayaan, dan yang terjadi adalah perubahan kebudayaan atau terjadi evolusi atau revolusi kebudayaan. Seperti yang kita ketahui bahwa evolusi adalah proses perubahan berjalan relatif lebih lambat, sedangkan revolusi adalah proses perubahan berjalan relatif cepat. Misalnya kompleks pada Candi Prambanan sebagai hasil dari difusi dan evolusi kebudayaan dari peradaban Mataram kuno, dan Candi Borobudur sebagai hasil dari proses difusi dan evolusi unsur-unsur kebudayaan, juga sebagai hasil dari proses akulturasi kebudayaan Jawa dan India. Nah, pertanyaan yang ke arah mana perubahan tersebut? Tentu saja kondisi yang relatif tidak rumit ke kondisi yang relatif tidak rumit. Namun adapun dinamika kebudayaan mencakup itu inovasi, redefinisi, reinterpretasi. Yang kedua itu penyebaran atau difusi unsur-unsur kebudayaan. Yang ketiga perubahan unsur-unsur kebudayaan. Jadi kebudayaan itu berevolusi menjadi suatu peradaban. Kemudian kebudayaan merupakan seperangkat simbol yang terhubung satu dengan yang lain, membentuk sebuah sistem, yaitu kebudayaan sebagai sistem simbol, di mana kebudayaan tersendiri dari unsur-unsur simbolik dapat dipecah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau menjadi item, atau dapat dipecah lagi menjadi traits dan unsur yang lebih kecil lagi. Misalnya mata pencaharian seperti bertani, berburu, berdagang yang merupakan hasil dari tani sawah. Nah, tani ladang dari oleh tanah, tanam bibit, pelihara tanaman, panen, dan seterusnya. Adapun unsur-unsur kebudayaan terkait satu sama lain secara fungsional, misalnya agama terhubung dengan politik, terhubung dengan ekonomi, seni, dan seterusnya, atau seni terhubung dengan agama, politik, ekonomi, atau hukum, dan seterusnya. Jadi unsur-unsur kebudayaan itu saling terintegrasi atau saling berkaitan membentuk kesatuan secara fungsional. Relasi antar unsur kebudayaan memiliki struktur kebudayaan. Struktur tersebut adalah relasi-relasi antar unsur kebudayaan, di mana relasi-relasi ini mengikuti pola-pola tertentu. Pola-pola ini bisa digunakan, yaitu pola-pola kebudayaan. Adapun tugas dari peneliti kebudayaan adalah menemukan suatu struktur kebudayaan, kemudian mendeskripsikannya pola-pola tersebut. Selain itu, kebudayaan diperoleh dari kehidupan sosial, yakni kehidupan masyarakat, sehingga orang mengetahui simbol-simbol seperti bahasa, perilaku, peralatan, dan bagaimana menggunakan peralatan tersebut dan membuatnya. Sedangkan bagi individu, kebudayaan berasal dari kehidupan sebagai warga masyarakat. Melalui simbol-simbol manusia beradaptasi dengan lingkungannya sehingga menghasilkan suatu kebudayaan. Nah, hasil dari proses adaptasi ini dibutuhkan untuk beradaptasi. Bagi masyarakat, kebudayaan berasal dari proses
lingkungan seperti lingkungan fisik, sosial maupun budaya.